Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minasari Sudarwanti dari kelas B23 kembali akan menyampaikan tentang presentasi mengenai menelusuri jejak kekayaan, warisan budaya dan pusaka Keraton Cirebon. Baik, eh, warisan budaya Cirebon berupa benda pusaka merupakan simbol kekayaan sejarah, seni, dan spiritualitas dari Kesultanan Cirebon. Benda-benda pusaka ini tidak hanya memiliki nilai estetika dan material, tetapi juga mengandung filosofi mendalam yang menggambarkan kejayaan, keagungan, dan kearifan lokal. Benda pusaka merupakan artefak yang dianggap sakral dan bersejarah, diwariskan dari generasi ke generasi. Di Kesultanan Cirebon, benda-benda pusaka ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting seperti Sunan Gunung Jati, serta tradisi Islam dan budaya lokal. Pusaka-pusaka ini meliputi senjata tradisional, peralatan upacara, hingga simbol-simbol kerajaan. Keraton Cirebon memiliki banyak peninggalan pusaka yang menjadi warisan budaya bersejarah dan bernilai tinggi. Pusaka ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga menyimpan makna filosofis, spiritual, dan kebudayaan yang mendalam. Berikut, berikut ini adalah beberapa warisan budaya Kesultanan Cirebon berupa peninggalan pusaka. Yang pertama, berupa kereta kerajaan, kemudian senjata pusaka keraton, alat musik tradisional, dan peralatan kerajaan. Yang pertama adalah kereta kerajaan. Di sini ada dua benda warisan Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah kereta paksi Naga 5 dan kereta Jempana. Kereta paksi Naga 5 adalah kereta kencana tradisional yang menjadi bagian dari warisan budaya Keraton Cirebon, Jawa Barat. Kereta ini memiliki nilai sejarah budaya dan simbolik yang tinggi, mencerminkan perpaduan keagungan budaya lokal dan pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, dan Islam yang mewarnai sejarah Cirebon. Makna filosofis dari kereta paksi Naga 5 yaitu dari namanya saja ya, dari namanya itu Paksi Naga 5. Nah, Paksi Naga 5 sendiri memiliki makna simbolis. Paksi yang artinya burung itu melambangkan ketangkasan, kecepatan, dan kemampuan menjelajahi dunia. Naga, yaitu ular besar mitologis, merepresentasikan kekuatan alam, kebijaksanaan, dan perlindungan. Kemudian liman atau gajah adalah simbol kekuatan, keagungan, dan kewibawaan. Gabungan ketiga elemen ini mencerminkan harmoni antara kekuatan, kebijaksanaan, dan kecepatan yang menjadi filosofi kepemimpinan seorang sultan. Ciri fisik dan ornamennya, yaitu bentuk dan desain kereta ini memiliki struktur yang unik dengan kepala berbentuk naga di bagian depan, badan yang menyerupai gajah, dan sayap burung di bagian samping. Kemudian hiasan hiasan dan ukirannya dihiasi dengan ukiran rumit berlapis emas, mencerminkan kemewahan dan status kerajaan. Ukiran tersebut juga mengandung simbol-simbol religius dan mitologis. Kemudian warna yang dominan, yaitu warna emas, merah, dan warna gelap lainnya, memberikan kesan megah dan sakral. Kemudian fungsi sejarah dari kereta paksi Naga 5 yaitu digunakan dalam berbagai upacara kerajaan dan prosesi penting seperti pelantikan sultan,
pawai kebesaran kerajaan, serta upacara keagamaan lainnya. Selain itu, kereta ini juga menunjukkan status sosial dan kekuasaan Keraton Cirebon pada masa kejayaannya. Saat ini, kereta Paksi Nagaliman disimpan di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai salah satu artefak sejarah yang paling berharga. Kereta ini menjadi daya tarik wisata budaya dan simbol kejayaan masa lalu Kesultanan Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman bukan sekedar alat transportasi kerajaan, tetapi juga merupakan lambang identitas budaya, filosofi kepemimpinan, dan kejayaan Kesultanan Cirebon. Kereta ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dan pengaruh luar berpadu menjadi warisan yang bernilai tinggi. Yang kedua adalah kereta Jempana. Kereta Jempana adalah salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Keraton Cirebon. Kereta ini merupakan kereta tradisional yang digunakan pada masa keraton untuk mengangkut anggota keluarga kerajaan, khususnya para ratu atau perempuan bangsawan, dalam upacara atau perjalanan resmi. Berbeda dengan kereta Paksi Nagaliman yang melambangkan kebesaran sultan, kereta Jempana lebih sederhana tetapi tetap memiliki nilai keindahan dan keagungan. Ciri-ciri kereta Jempana yaitu bentuk dan ukurannya ya. Dilihat dari bentuk dan ukurannya, kereta Jempana berukuran lebih kecil dibandingkan kereta Paksi Nagaliman. Desainnya juga dirancang untuk memberikan kenyamanan dan privasi kepada penggunanya. Fungsinya biasanya digunakan sebagai alat transportasi khusus untuk para ratu atau perempuan bangsawan dalam acara-acara kerajaan, seperti pernikahan, prosesi adat, dan perjalanan ke tempat suci. Kereta Jempana juga dihiasi dengan ornamen yang mencerminkan keindahan khas Cirebon seperti ukiran bunga, dedaunan, atau motif batik. Hiasannya melambangkan kehalusan dan kearifan budaya Cirebon. Kereta Jempana terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dilengkapi dengan kain penutup atau tirai untuk menjaga privasi penumpang. Biasanya, warna yang digunakan adalah warna emas, merah, dan hitam yang menunjukkan keagungan dan status sosial keluarga kerajaan. Kereta Jempana tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga melambangkan peran perempuan dalam Keraton Cirebon. Dalam filosofi budaya Cirebon, perempuan memiliki posisi penting sebagai penjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai moral, sehingga kereta ini dirancang untuk mencerminkan keanggunan dan martabat mereka. Kereta Jempana sering digunakan dalam berbagai acara penting kerajaan, seperti pernikahan kerajaan, yaitu untuk mengantar mempelai perempuan ke tempat pernikahan. Kemudian sebagai tradisi panjang jimat, yaitu sebagai bagian dari prosesi Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian digunakan dalam upacara kerajaan, yaitu untuk mengiringi prosesi keluarga kerajaan dalam acara kebesaran atau ritual adat. Nah, saat ini kereta Jempana menjadi salah satu koleksi pusaka yang disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kereta ini tidak lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi tetap dipamerkan kepada publik sebagai simbol sejarah dan budaya Kesultanan Cirebon. Pengunjung dapat melihat kereta ini dalam Museum Keraton bersama peninggalan pusaka lainnya. Kereta Jempana adalah simbol keanggunan dan martabat perempuan bangsawan Kesultanan Cirebon. Dengan desainnya yang indah dan fungsinya yang penuh nilai historis, kereta ini menjadi salah satu bukti kejayaan budaya Cirebon yang masih dilestarikan hingga kini. Selanjutnya yaitu yang berupa senjata pusaka keraton. Yang pertama adalah berupa keris pusaka, berupa tombak pusaka, dan pedang Sunan Gunung Jati. Keris pusaka Keraton Cirebon adalah salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah spiritual dan simbolis yang tinggi. Keris-keris ini bukan hanya senjata tradisional, tetapi juga menjadi lambang kewibawaan, perlindungan, dan spiritualitas Kesultanan Cirebon. Setiap keris memiliki kisah dan makna tersendiri yang mencerminkan kebesaran kesultanan serta kearifan lokal masyarakat Cirebon. Beberapa keris pusaka Kesultanan Cirebon, yang pertama adalah keris Ki Kaniahan. Salah satu keris utama Kesultanan Cirebon dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang besar.
Keris ini sering digunakan dalam upacara pelantikan sultan sebagai simbol legitimasi dan perlindungan. Yang kedua adalah keris Sang Hyang Naga, yaitu keris tersebut memiliki ornamen naga pada bilahnya, melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap kesultanan. Yang ketiga adalah keris Sunan Gunung Jati. Keris yang konon digunakan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo dan pendiri Kesultanan Cirebon. Keris ini dianggap suci dan digunakan dalam berbagai ritual keraton. Yang keempat adalah keris Pandawa V. Keris ini memiliki kaitan simbolik dengan tokoh Pandawa dalam epos Mahabharata, melambangkan nilai-nilai keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ciri-ciri keris pusaka Kesultanan Cirebon yang pertama adalah bilah atau luknya, yaitu banyak keris pusaka yang memiliki bilah berlekuk, ya. Jadi luk itu adalah bilah yang berbentuknya berlekuk, yang dipercaya memiliki makna filosofis dan spiritual. Jumlah lekukan biasanya berkaitan dengan simbol-simbol tertentu. Kemudian pamornya. Pamor itu adalah pola unik pada bilah keris yang seringkali melambangkan kekuatan alam, keberuntungan, dan spiritualitas. Kemudian hulu dan warangkanya. Hulu keris atau pegangan atau handle-nya dan warangka itu sarung, dibuat dari kayu berkualitas tinggi atau bahan berharga lainnya seperti gading. Ornamen ukiran pada hulu atau warangka dan warangka sering mencerminkan motif khas Cirebon. Fungsi spiritualnya yaitu setiap keris dipercaya memiliki isi atau kekuatan gaib yang diyakini dapat memberikan perlindungan dan keberuntungan. Fungsi keris pusaka dalam Kesultanan Cirebon yang pertama adalah simbol kekuasaan. Keris menjadi lambang kekuatan sultan dan legitimasi pemerintahannya. Yang kedua adalah sebagai perlindungan spiritual. Keris ini dipercaya mampu melindungi kesultanan dan pemakainya dari bahaya fisik maupun gaib. Yang ketiga adalah untuk ritual keagamaan. Jadi, keris digunakan dalam upacara adat dan keagamaan seperti proses pelantikan sultan, tradisi panjang jimat, dan ritual tolak bala. Yang keempat adalah sebagai pusaka warisan. Keris-keris ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol kesinambungan tradisi dan identitas Kesultanan Cirebon. Makna filosofis keris pusaka, yaitu keris pusaka melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia. Filosofi ini tercermin dalam bentuk pamor dan ornamen keris. Sebagian besar keris pusaka Kesultanan Cirebon disimpan di Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Keris-keris ini dirawat dengan baik dan hanya dikeluarkan untuk upacara-upacara penting saja, seperti pelantikan sultan atau prosesi adat. Selain itu juga beberapa keris dipamerkan pada publik sebagai bagian dari koleksi Museum Keraton. Keris pusaka Kesultanan Cirebon adalah simbol kebesaran, spiritualitas, dan identitas budaya masyarakat Cirebon. Sebagai bagian dari warisan budaya, keris ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata saja, tetapi juga sebagai lambang sejarah, nilai-nilai filosofis, dan spiritualitas yang terus dilestarikan hingga kini. Senjata selanjutnya atau pusaka selanjutnya yaitu tombak pusaka. Tombak pusaka Kesultanan Cirebon merupakan salah satu warisan budaya bersejarah yang memiliki nilai simbolis, spiritual, dan historis tinggi. Sebagai bagian dari pusaka kerajaan, tombak-tombak ini melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kewibawaan Kesultanan Cirebon. Tombak-tombak ini sering digunakan dalam prosesi kerajaan, upacara adat, dan sebagai perlambang penjagaan spiritual terhadap kesultanan. Beberapa tombak pusaka Kesultanan Cirebon yaitu pertama, tombak Ki Ageng Singabarong. Tombak utama yang digunakan sebagai simbol kekuasaan dan penjagaan kesultanan. Tombak Ki Ageng Singabarong memiliki hiasan kepala naga atau singa, melambangkan kekuatan dan kewibawaan. Sering dihadirkan dalam prosesi kebesaran keraton seperti pelantikan sultan atau tradisi panjang jimat.
Yang kedua adalah tombak naga siluman. Pusaka yang memiliki ornamen naga pada bilahnya dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk melindungi kesultanan dari serangan fisik maupun serangan gaib. Yang ketiga adalah tombak Sunan Gunung Jati. Tombak yang konon digunakan oleh Sunan Gunung Jati dalam dakwah dan perjuangannya menyebarkan Islam di Jawa. Tombak ini memiliki nilai spiritual tinggi dan dianggap sebagai simbol dakwah Islam. Selanjutnya adalah tombak Lintang Songo. Tombak ini terlihat dari namanya, yaitu melambangkan kekuatan langit dan spiritualitas. Digunakan dalam upacara adat dan sebagai pusaka penjaga keraton. Ciri-ciri tombak pusaka Kesultanan Cirebon dilihat dari materialnya itu dibuat dari logam berkualitas tinggi yang ditempa secara tradisional oleh para empu atau pembuat senjata zaman dahulu. Kemudian dilihat dari pamornya, pola unik yang terbentuk pada bilah tombak akibat teknik penempaan khusus. Pamor ini seringkali melambangkan perlindungan, keberanian, atau keagungan. Kemudian dilihat dari ukiran dan ornamennya, bagian gagang atau pangkal tombak dihiasi dengan ukiran khas, seringkali berbentuk naga, singa, atau motif flora yang mencerminkan filosofi kebesaran dan penjagaan. Kemudian dilihat dari spiritualnya. Fungsi spiritual setiap tombak dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemiliknya dan wilayah kesultanan. Selanjutnya adalah fungsi tombak pusaka dalam Kesultanan Cirebon. Yang pertama adalah sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan. Tombak menjadi perlambang otoritas sultan sebagai pemimpin spiritual dan duniawi. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan spiritual. Dipercaya mampu menangkal ancaman fisik maupun gaib terhadap kesultanan dan masyarakatnya. Yang ketiga adalah digunakan ketika upacara adat dan kerajaan. Jadi tombak ini digunakan dalam berbagai upacara penting seperti pelantikan sultan, tradisi panjang jimat, dan prosesi kebesaran keraton. Kemudian, selain sebagai senjata, tombak juga digunakan sebagai alat dakwah. Jadi sebagian tombak digunakan oleh Sunan Gunung Jati dan para pemimpin kesultanan sebagai alat perjuangan dan simbol dakwah Islam. Tombak pusaka melambangkan hubungan antara kekuatan duniawi yaitu atau fisik ya dan spiritual. Ornamen naga, singa atau flora yang menghiasi tombak mencerminkan harmoni antara manusia, alam dan kekuatan ilahi. Tombak-tombak pusaka Kesultanan Cirebon disimpan di Keraton Kasepuhan, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Pusaka ini dirawat dengan baik dan hanya dikeluarkan untuk upacara tertentu, seperti tradisi panjang jimat atau pelantikan sultan. Selain itu, beberapa tombak dipamerkan kepada publik sebagai bagian dari koleksi Museum Keraton untuk melestarikan sejarah dan budaya kesultanan. Tombak pusaka Kesultanan Cirebon adalah salah satu simbol kejayaan, perlindungan, dan spiritualitas kesultanan. Sebagai warisan budaya, tombak-tombak ini tidak hanya menunjukkan keindahan seni tradisional, tetapi juga mencerminkan filosofi dan nilai-nilai luhur yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Cirebon hingga kini. Selanjutnya adalah pedang Sunan Gunung Jati. Pedang Sunan Gunung Jati adalah salah satu pusaka sakral yang dimiliki oleh Kesultanan Cirebon dan memiliki nilai historis, spiritual, serta simbolis yang sangat tinggi. Pedang ini dianggap sebagai warisan penting karena berhubungan langsung dengan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo dan pendiri Kesultanan Cirebon yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Pedang Sunan Gunung Jati terbuat dari logam berkualitas tinggi dengan bilah panjang yang tajam dan kokoh. Gagangnya dihiasi dengan ukiran khas, melambangkan nilai-nilai religius dan estetika. Kemudian ornamen dan hiasan yang digunakan. Pedang ini memiliki ornamen unik yang mencerminkan perpaduan budaya lokal, Hindu, Buddha, dan Islam. Pamor atau pola pada bilahnya seringkali dianggap memiliki makna spiritual. Kemudian sarung pedangnya terbuat dari kayu atau bahan berharga lain yang dihiasi dengan ukiran halus, melambangkan kehormatan dan keagungan. Kemudian
Fungsi dan peran pedang Sunan Gunung Jati. Yang pertama, sebagai alat dakwah perjuangan. Pedang ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam, baik untuk membela diri maupun sebagai simbol kekuatan dalam menyatukan masyarakat Cirebon. Yang kedua, simbol kekuatan spiritual. Pedang ini dianggap memiliki kekuatan gaib yang melindungi kesultanan dari ancaman fisik maupun spiritual. Fungsi yang ketiga yaitu benda sakral dalam upacara adat. Hingga kini, pedang ini sering dihadirkan dalam upacara kebesaran keraton seperti tradisi panjang jimat saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Makna filosofis pedang Gunung Jati. Yang pertama adalah sebagai simbol perjuangan. Pedang melambangkan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kedua, sebagai simbol kepemimpinan. Pedang ini mencerminkan kewibawaan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin spiritual dan politik. Yang ketiga, harmoni budaya. Ornamen pada pedang mencerminkan harmoni antara budaya lokal, Islam, dan tradisi lainnya yang hidup di masyarakat Cirebon. Pedang Sunan Gunung Jati disimpan dengan hati-hati di Keraton Kasepuhan Cirebon atau dalam koleksi khusus keraton. Pedang ini hanya dikeluarkan pada momen-momen tertentu, seperti upacara tradisional, yaitu pelantikan sultan atau prosesi adat lainnya. Kemudian pada upacara panjang jimat, yaitu sebagai bagian dari tradisi tahunan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena nilai sakral dan historisnya, pedang ini tidak dipamerkan sembarangan dan dianggap sebagai pusaka utama Kesultanan Cirebon. Pedang Sunan Gunung Jati bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga simbol perjuangan, kewibawaan, dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai pusaka sakral, pedang ini menjadi bagian penting dari identitas dan sejarah Kesultanan Cirebon. Keberadaannya hingga kini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh Sunan Gunung Jati kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Warisan budaya yang selanjutnya yaitu berupa alat musik tradisional. Yang pertama adalah gamelan sekaten. Gamelan sekaten adalah salah satu pusaka budaya penting di Keraton Cirebon, khususnya di Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Gamelan ini memiliki kaitan erat dengan tradisi sekaten, yaitu perayaan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam konteks budaya Cirebon. Gamelan sekaten bukan hanya alat musik, tetapi juga media dakwah, seni, dan tradisi yang kaya makna spiritual. Asal-usul gamelan sekaten di Cirebon. Gamelan sekaten di Cirebon memiliki akar dan tradisi Jawa yang dibawa oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, yang menciptakan tradisi sekaten sebagai alat dakwah Islam. Di Cirebon, tradisi ini berkembang dengan sentuhan khas budaya lokal dan dipertahankan sebagai bagian dari adat keraton. Gamelan sekaten di Cirebon, fungsi awalnya itu digunakan untuk menarik perhatian masyarakat kepada dakwah Islam, sekaligus sebagai hiburan yang bernafaskan religius. Nah, gamelan sekaten ini biasanya terdiri dari bonang, gong, kenong, saron, kendang. Kemudian alat-alat ini menghasilkan suara yang khas dan megah sesuai untuk upacara besar. Ukuran dan suaranya, instrumen dalam gamelan sekaten biasanya lebih besar dari gamelan biasa, dengan nada yang lebih rendah menghasilkan suara yang agung dan sakral. Kemudian ornamen dan dekorasinya. Perangkat gamelan dihiasi dengan ornamen khas Cirebon, seperti motif megamendung atau flora yang mencerminkan estetika dan filosofi lokal. Kemudian, gamelan ini dibuat dari bahan logam berkualitas tinggi, seperti perunggu atau tembaga, untuk menghasilkan nada yang tahan lama dan indah. Fungsi gamelan sekaten yang pertama, untuk tradisi panjang jimat. Gamelan ini dimainkan dalam prosesi panjang jimat, sebuah tradisi tahunan di Keraton Cirebon untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pada upacara kerajaan. Gamelan sekaten menjadi bagian dari upacara besar di keraton seperti pelantikan sultan atau acara adatnya. Acara adat lainnya. Yang ketiga sebagai dakwah Islam. Melalui alunan musiknya, gamelan sekaten menyampaikan pesan-pesan moral dan religius yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai hiburan sakral. Selain untuk ritual, gamelan ini juga berfungsi sebagai hiburan yang memiliki dimensi spiritual.
Kemudian makna filosofis gamelan sekaten yang pertama yaitu keselarasan dan harmoni. Jadi suara gamelan mencerminkan filosofi keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian makna filosofis selanjutnya yaitu simbol Islam dan tradisi lokal. Gamelan ini adalah bukti akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal, mencerminkan bagaimana Islam dapat diterima dan disesuaikan dengan tradisi Nusantara. Selain itu, gamelan juga dimainkan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai simbol kebesaran Kesultanan Cirebon. Nah, gamelan sekaten di Cirebon saat ini masih dijaga dengan baik di Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Perangkat gamelan ini hanya dimainkan pada momen-momen tertentu saja, seperti saat tradisi panjang jimat, sehingga menjaga kesakralan dan nilai budaya pusaka tersebut. Beberapa bagian dari gamelan ini juga dipamerkan pada publik sebagai bagian dari koleksi keraton untuk melestarikan sejarah dan budaya Cirebon. Gamelan sekaten merupakan warisan budaya berharga yang mencerminkan perpaduan seni, spiritualitas, dan dakwah Islam di Cirebon. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat musik saja, tetapi sebagai simbol identitas Kesultanan Cirebon yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini menjadi pengingat akan pentingnya harmoni antara agama, budaya, dan seni dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu Beduk Ki Buyut Ageng. Nah, Beduk Ki Buyut Ageng adalah salah satu pusaka sakral Kesultanan Cirebon yang memiliki nilai sejarah, spiritual, dan budaya yang sangat tinggi. Beduk ini disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon dan menjadi salah satu simbol penting dalam tradisi Islam di wilayah Cirebon. Beduk ini juga berperan sebagai alat yang digunakan dalam kegiatan keagamaan dan upacara adat, terutama yang berhubungan dengan peringatan keagamaan Islam. Nah, asal-usul beduk di Buyut Ageng. Jadi beduk ini itu dibuat pada masa Kesultanan Cirebon sekitar abad ke-15 hingga ke-16 saat Islam mulai berkembang di Jawa Barat. Nama Ki Buyut Ageng sendiri mencerminkan penghormatan terhadap usia beduk yang sangat tua dan statusnya sebagai pusaka besar. Kemudian fungsi awalnya, beduk ini digunakan sebagai alat untuk menyerukan waktu sholat atau azan dan mengundang masyarakat untuk datang ke masjid atau mengikuti kegiatan keagamaan. Kaitan dengan Sunan Gunung Jati, beduk ini memiliki hubungan erat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu wali songo yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Cirebon. Beduk di Buyut Ageng mempunyai dimensi dan material yang cukup unik. Jadi beduk ini berukuran besar sesuai dengan namanya ageng, jadi besar ya. Kemudian beduk ini juga dibuat dari kayu pilihan, biasanya kayu jati tua dengan kulit kerbau sebagai membran beduk yang memungkinkan suara nyaring dan tahan lama. Kemudian ornamennya, beduk ini dihiasi dengan ukiran khas Cirebon seperti motif megamendung atau pola flora yang melambangkan estetika dan filosofi lokal. Kualitas suaranya, suara beduk Ki Buyut Ageng dikenal nyaring dan menggema, mampu terdengar hingga jarak yang jauh, melambangkan panggilan keagamaan yang kuat. Fungsi beduk Ki Buyut Ageng, yang pertama untuk kepentingan keagamaan. Beduk ini digunakan untuk menandai waktu salat, terutama salat Jumat dan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian sebagai bagian dari prosesi tradisi Islam seperti prosesi panjang jimat atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain untuk kegiatan keagamaan, fungsi beduk Ki Buyut Ageng juga digunakan pada upacara adat. Beduk ini dimainkan dalam upacara adat kesultanan seperti pelantikan sultan atau ritual penting lainnya. Beduk Ki Buyut Ageng juga merupakan simbol spiritualitas. Beduk ini dianggap sebagai simbol panggilan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Filosofi beduk Ki Buyut Ageng yang pertama adalah sebagai panggilan kebersamaan. Suara beduk melambangkan ajakan untuk bersatu dalam ibadah dan kebaikan. Yang kedua, merupakan keselarasan tradisi dan agama. Jadi beduk ini mencerminkan bagaimana budaya lokal seperti budaya tradisi Jawa dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu sebagai simbol keabadian. Keberadaan beduk yang berusia ratusan tahun menjadi simbol keberlanjutan tradisi dan ajaran Islam di Cirebon.
Nah, keberadaannya saat ini, beduk di Buyut Ageng disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon dan dirawat dengan baik sebagai pusaka sakral. Beduk ini dimainkan hanya pada momen-momen tertentu saja, seperti prosesi panjang jimat, Idul Fitri, atau Idul Adha untuk menjaga kesakralannya. Sebagai pusaka, beduk ini menjadi bagian penting dari warisan budaya yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti sejarah. Beduk Ki Buyut Ageng merupakan simbol kejayaan spiritual dan kelestarian tradisi Islam di Cirebon. Sebagai pusaka sakral, beduk ini digunakan hanya alat musik, bukan hanya alat musik. Jadi, beduk ini bukan hanya alat musik, tetapi juga lambang identitas dan harmoni antara budaya lokal dan agama. Hingga kini, beduk ini terus dijaga sebagai warisan berharga dari Kesultanan Cirebon. Selanjutnya yaitu warisan budaya yang berupa peralatan kerajaan. Antara lain Payung Agung. Payung Agung Keraton Cirebon adalah salah satu pustaka budaya yang memiliki makna simbolis, spiritual, dan sejarah yang mendalam bagi Kesultanan Cirebon. Payung Agung ini digunakan dalam berbagai upacara penting di keraton sebagai simbol kebesaran dan kewibawaan sultan, serta sebagai pelindung spiritual bagi kerajaan. Asal-usul dari Payung Agung memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kebesaran Kesultanan Cirebon. Tradisi penggunaan payung agung dimulai pada masa awal berdirinya Kesultanan yang diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Payung ini digunakan sebagai simbol status dan kekuasaan sultan dalam upacara-upacara besar kerajaan. Selain itu, payung agung juga berfungsi sebagai simbol perlindungan dan kedamaian, seperti halnya dalam banyak tradisi kerajaan di dunia. Payung agung dianggap membawa berkah dan keberuntungan. Payung agung ini terbuat dari bahan yang sangat berkualitas, biasanya menggunakan kain sutra atau bahan lainnya yang dihiasi dengan bordiran dan ukiran yang rumit. Ukurannya sangat besar, biasanya mencapai beberapa meter tingginya, kemudian melambangkan keagungan dan kewibawaan. Payung agung dihiasi dengan motif tradisional Cirebon, termasuk megamendung, motif awan khas yang juga sering ditemukan dalam seni batik Cirebon. Bagian tengah payung biasanya dihiasi dengan lambang atau simbol kerajaan yang menunjukkan status sultan. Warna payung biasanya menggunakan kombinasi warna emas, hijau, dan merah yang melambangkan kemakmuran, kemuliaan, dan kekuatan spiritual. Fungsi payung agung yang pertama adalah simbol kekuasaan. Payung agung digunakan dalam upacara pelantikan sultan sebagai simbol otoritas dan kewibawaan dari sang pemimpin kerajaan. Yang kedua, merupakan perlindungan dan berkah. Payung agung dipercaya membawa perlindungan dan keberuntungan kepada sultan serta kerajaan dan digunakan dalam upacara sakral untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan kerajaan. Yang ketiga, digunakan pada upacara adat dan keagamaan. Payung ini digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan adat penting di keraton, seperti panjang jimat, Maulid Nabi, atau perayaan-perayaan kerajaan lainnya. Kemudian payung agung ini digunakan pada tradisi panjang jimat. Dalam tradisi panjang jimat yang diadakan pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW, payung agung menjadi simbol perlindungan dan kewibawaan sultan yang melindungi seluruh rakyat. Makna filosofis yang terkandung pada payung agung yang pertama adalah sebagai simbol keagungan. Payung agung melambangkan kebesaran dan keagungan sultan sebagai pemimpin spiritual dan duniawi di Kesultanan Cirebon. Yang kedua yaitu sebagai pelindung spiritual. Sebagai pelindung dari bahaya, baik fisik maupun gaib, payung ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menjaga keselamatan kerajaan. Yang ketiga adalah sebagai simbol keharmonisan. Payung agung juga melambangkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, dan mencerminkan kedamaian serta kesejahteraan yang diharapkan tercipta di bawah pemerintahan yang adil. Keberadaannya saat ini, Payung Agung Keraton Cirebon disimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan hanya digunakan pada upacara-upacara besar yang melibatkan keraton, seperti pelantikan sultan, prosesi adat, dan perayaan penting lainnya. Payung ini tidak hanya menjadi simbol kebesaran kerajaan saja, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang dilestarikan hingga kini. Payung Agung Keraton Cirebon merupakan simbol sakral yang menunjukkan kebesaran, kewibawaan, dan perlindungan bagi Kesultanan Cirebon.
Sebagai bagian dari pusaka kerajaan, payung ini mencerminkan keharmonisan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari upacara dan tradisi kerajaan Cirebon yang terus dilestarikan hingga saat ini. Yang selanjutnya adalah meriam. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat menyimpan ribuan benda pusaka peninggalan era Cirebon awal hingga kolonial. Salah satunya, kumpulan meriam tua yang menjadi saksi kedekatan hubungan antara Cirebon dan Cina. Lebih spesifiknya yaitu Mongolia, serta pembebasan Jayakarta dari tangan Portugis. Benda bersejarah itu tersimpan di ruang tengah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, tepatnya di bagian belakang kereta Singabarong. Meriam-meriam terbagi menjadi tiga jenis, yakni meriam Mongolia, India, dan Portugis. Masing-masing memiliki kisah. Meriam Mongolia merupakan saksi romantisme hubungan antara Kerajaan Cirebon dan Cina, yaitu era Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarif Hidayatullah. Kedatangan meriam Mongolia itu bersama dengan pertemuan antara Putri Ongtien dan Sunan Gunung Jati di tanah Cirebon. Meriam Mongolia itu hadiah dari Cina, yaitu dari Putri Ongtien. Selain membawa pernak-pernik keramik, Putri Ongtien juga membawa pasukan beserta kelengkapan perangnya, salah satunya meriam. Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtien pada awal abad 15. Usia pernikahan beliau terbilang pendek, sekitar 4 tahun, karena Putri Ongtien wafat. Meriam Mongolia atau yang lebih dikenal meriam naga itu tak pernah digunakan kerajaan Cirebon dalam melawan penjajah. Masyarakat dan pasukan kerajaan memilih menggunakan senjata tradisional dalam melawan penjajah. Tidak ada catatan sejarah tentang digunakannya meriam naga untuk melawan kolonial. Meriam-meriam tua itu digunakan di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon tidak hanya mengisahkan hubungan romantis dua kerajaan saja. Meriam tua peninggalan Portugis mengisahkan sejarah penuh darah perjuangan pasukan kerajaan Cirebon dan Demak. Meriam Portugis bukanlah hadiah, melainkan rampasan perang. Meriam Portugis merupakan saksi kehebatan pasukan kerajaan dari Cirebon dan Demak saat melawan penjajahan di Jayakarta. Dalam catatan sejarah singkat di Museum Pusaka Cirebon, Raden Fatahillah atau Faletehan juga dikenal sebagai Ki Fadilah. Saat itu, Fatahillah mendapat perintah dari Sultan Demak untuk bergabung dengan Cirebon. Fatahillah ditugaskan untuk menyerang Sunda Kelapa dan Banten. Sultan Demak telah mengendus adanya perjanjian kerjasama antara Portugis dan Sunda Kelapa. Fatahillah bersama para pembesar dari kerajaan Cirebon bertolak menuju kerajaan Banten dan Sunda Kelapa dengan dikawal 1967 pasukan. Banten berhasil ditaklukkan pada tahun 1526. Setahun setelahnya, Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan. Fatahillah pun memimpin kerajaan tersebut. Bersamaan dengan itu, pasukan Fatahillah ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Setelah berhasil melakukan Sunda Kelapa, Fatahillah kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta, dan sekarang akhirnya berubah menjadi Jakarta. Meriam Portugis ini merupakan rampasan perang, saksi sejarah penaklukan yang dilakukan pasukan Cirebon dan Demak untuk membebaskan Jayakarta dari tangan Portugis. Peninggalan pusaka Kesultanan Cirebon mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat Cirebon. Pusaka-pusaka ini tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga alat untuk menjaga tradisi dan identitas kesultanan hingga kini. Banyak dari benda-benda pusaka ini disimpan di Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan sebagai bagian dari pelestarian budaya. Nah, jadi benda-benda pusaka itu merupakan warisan bagi kita, para generasi muda, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan benda-benda tersebut, menjaganya supaya tidak rusak, apalagi sampai dibawa ke negara asing, seperti benda-benda pusaka lainnya yang kita miliki. Seperti itu dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.